Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Intandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal analisis bahan pengawet benzoat pada saus tomat yang beredar di wilayah Kota Denpasar. Tujuan penelitian dari jurnal ini adalah untuk mengetahui kandungan bahan pengawet benzoat pada saus tomat yang beredar di wilayah Kota Denpasar. Latar belakang dari penelitian ini adalah bahan pengawet yang ada dalam makanan adalah untuk membuat makanan tampak lebih berkualitas, tahan lama, menarik, serta rasa dan teksturnya lebih sempurna. Pengguna bahan pengawet dapat menjadikan bahan makanan bebas dari kehidupan mikroba, baik yang bersifat patogen maupun non-patogen, yang dapat menyebabkan kerusakan bahan makanan seperti pembusukan. Apabila pemakaian bahan pengawet tidak diatur dan diawasi, kemungkinan besar akan menimbulkan suatu permasalahan terutama bagi konsumen. Bahan pengawet yang diizinkan hanya bahan yang bersifat menghambat, bukan mematikan organisme-organisme pencemar. Oleh karena itu, sangat penting diperhatikan bahwa penanganan dan pengolahan bahan pangan dilakukan secara higienis. Salah satu bahan pengawet yang sering digunakan dalam makanan adalah asam benzoat. Pengawet ini sangat cocok digunakan untuk bahan makanan yang bersifat asam seperti saus tomat. Bahan ini bekerja sangat efektif pada pH 2,5 sampai 4,0 untuk mencegah pertumbuhan kamir dan bakteri. Mekanisme penghambatan mikroba oleh benzoat yaitu menggunakan permeabilitas membran sel, struktur sistem genetik mikroba, dan menggunakan enzim intraseluler. Benzoat yang umum digunakan adalah benzoat dalam bentuk garamnya, karena lebih mudah larut dibandingkan asamnya. Dalam bahan pangan, garam benzoat terurai menjadi bentuk efektif yang bentuk asam benzoat yang tidak terdisosiasi. Bentuk ini mempunyai efek racun pada pemakaian berlebih terhadap konsumen, sehingga pemberian bahan pengawet ini tidak melebihi 0,1% dalam bahan makanan. Apabila tubuh mengonsumsi bahan pengawet ini secara berlebih, dapat mengganggu kesehatan, terutama menyerang saraf. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah, untuk alatnya yang digunakan adalah neraca analitik, gelas beker, labu Erlenmeyer, pipet volume, buret, labu ekstraksi pelarut, gelas ukur, pipet tetes, pemanas listrik, penangas air, dan peralatan penunjang lain. Dan bahan yang digunakan adalah sampel saus tomat bermerek dan tanpa merek yang diambil secara acak di pasar-pasar tradisional yang ada di wilayah Kota Denpasar. Kemudian ada NaCl, NaOH 10%, dan HCl 5%, H2C204, O4, dietil ether, FeCl3, NH3, H2SO4, kertas saring, dan indikator phenolphthalein atau PP. Dan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah titrasi asam basa. Yang pertama itu adalah menyiapkan sampel, ekstraksi sampel, dan kemudian melakukan uji kualitatif dan uji kuantitatif. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah, dari uji kualitatif yang ditunjukkan dari tabel 1 dapat diketahui bahwa saus tomat baik yang bermerek maupun tidak bermerek ternyata semuanya memberikan uji yang positif. Uji positif ini ditunjukkan dengan terbentuknya endapan yang berwarna kecoklatan setelah direaksikan dengan reaksi FeCl3 0,5%. Hal ini berarti bahwa semua saus tomat mengandung bahan pengawet benzoat. Kemudian dari tabel kedua ini adalah tabel uji kuantitatif. Dari melihat hasil analitik kuantitatif benzoat yang ada dalam saus tomat tersebut, ternyata ada beberapa saus yang mengandung benzoat melebihi kadar ISSN 1907, 98, 50, 91. Maksimum
yang diperbolehkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722 Menkes per 1S 1988 maupun SNI 01354 1994 yaitu 1000 mg per kilogram. Pada tabel 2 ini dapat dilihat bahwa saus tomat yang bermerek sampel A, B, dan C itu mengandung benzoat sejauh lebih rendah dari batas maksimum, yaitu 600,12 sampai 716,32 mg per kilogram. Sedangkan ada 3 jenis saus yang tidak bermerek mengandung pengawet benzoat melebihi batas maksimum yang diperbolehkan, tetapi selebihnya masih berada hanya sedikit di bawah 1000 mg per kilogram. Dengan kata lain bahwa sekitar 31,22% dari sampel saus tomat yang mengandung pengawet benzoat melebihi batas maksimum. Dan kesimpulan dari penelitian ini adalah, secara kualitatif ditemukan bahwa semua saus tomat baik yang bermerek maupun tidak bermerek itu mengandung bahan pengawet benzoat. Secara kuantitatif, kadar benzoat dalam saus tomat berkisar antara 600,12 dan 1271,86 mg per kilogram. Saus tomat yang bermerek mengandung benzoat lebih rendah dari batas maksimum kadar benzoat yang diperbolehkan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan. Sementara itu, sekitar 33% saus tomat yang tidak bermerek mengandung benzoat melebihi batas maksimum yang diperbolehkan. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.